Baru-baru ini, muncul isu menarik yang jarang banget kita bahas. Ternyata, ada teknologi buatan Indonesia yang justru bikin Amerika Serikat merasa kurang nyaman. Teknologi itu adalah QRIS. Sistem pembayaran digital yang udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Entah pas beli kopi di warkop, bayar parkir, bahkan beli gorengan. Nah, QRIS ini bukan teknologi ecek-ecek. Ini adalah inovasi dari negeri sendiri untuk menyatukan semua metode pembayaran digital lewat satu kode QR yang seragam. Tapi, siapa sangka, di tengah kesuksesan penggunaan QRIS di dalam negeri, muncul isu global. Amerika Serikat menyoroti sistem ini sebagai suatu yang bisa menimbulkan ancaman dari sisi ekonomi dan persaingan teknologi. Waduh, kenapa bisa gitu ya? Sebelum kita masuk ke topik utama, kita coba mundur sejenak ke belakang. Melihat bagaimana teknologi perlahan tapi pasti mengubah cara masyarakat Indonesia bertransaksi. Dari uang tunai, kartu debit, hingga sekarang cukup dengan barcode aja. Semua itu nggak terjadi dalam semalam. QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard pertama kali diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada tahun 2019. Tujuannya sederhana, tapi revolusioner. Menyatukan semua sistem QR yang berbeda-beda dari berbagai penyedia layanan pembayaran agar bisa digunakan secara universal. Sebelum QRIS, pengguna harus menyesuaikan QR Code berdasarkan penyedia aplikasinya. Sebagai contoh, kalau pakai aplikasi A, nggak bisa scan QR dari aplikasi B, dan berlaku sebaliknya. Ribet banget kan? Nah, QRIS ini menjawab keresahan itu. Dari awal mula penciptaan QRIS ini, pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih yang mendorong pemerintah dan pelaku industri buat QRIS? Sebelum adanya QRIS, dunia pembayaran digital di Indonesia bisa dibilang super ribet. Kenapa? Karena tiap penyedia layanan punya sistemnya sendiri-sendiri. Ada yang pakai QR dari aplikasi dompet digital A, ada juga yang cuma nerima dari aplikasi B. Artinya, kalau kamu sebagai konsumen mau bebas transaksi di banyak tempat, kamu harus install dan punya saldo di berbagai aplikasi sekaligus. Capek kan? Gak cuma dari sisi pengguna, para pelaku usaha, terutama UMKM, juga kena dampaknya. Mereka jadi harus punya banyak QR Code terpajang di meja kasir, dan tiap transaksi masuk ke akun yang berbeda-beda. Bayangin repot rekapnya kayak gimana. Apalagi buat mereka yang baru go digital. Bukannya efisien, malah bikin pusing. Selain itu, sistem yang terfragmentasi kayak gini juga rawan dari sisi keamanan. Data konsumen tersebar ke banyak penyedia layanan. Belum tentu semua punya standar keamanan yang tinggi. Terus, dari sisi efisiensi transaksi, prosesnya jadi lambat dan gak terintegrasi. Ini tentunya bikin pertumbuhan ekonomi digital jadi agak tersendat. Padahal, potensinya luar biasa besar, terutama dalam mendorong inklusi keuangan untuk masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional. Makanya, waktu itu jelas banget kalau Indonesia butuh satu solusi yang bisa menyatukan sistem pembayaran dalam satu format yang mudah, aman, dan bisa dipakai oleh siapa aja. Dan dari situlah muncul gagasan besar bernama QRIS. Karena berbagai masalah tadi, ribetnya sistem, tumpang tindihnya layanan, sampai kurang amannya data pengguna, akhirnya muncul satu kebutuhan besar. Indonesia butuh sistem pembayaran digital yang lebih rapi, seragam, dan bisa diakses siapa aja. Dorongan untuk menciptakan QRIS bukan datang tiba-tiba. Pemerintah dan Bank Indonesia sadar kalau sistem pembayaran tetap jalan masing-masing. Masyarakat bakal makin bingung dan pelaku usaha kecil bakal ketinggalan. Maka, lahirlah inisiatif untuk membuat satu standar nasional yang bisa dipakai semua layanan, dari dompet digital, bank, sampai aplikasi fintech. QRIS dirancang bukan cuma untuk nyatuin sistem pembayaran, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendorong inklusi keuangan nasional. Dengan satu QR, semua orang bisa akses transaksi digital, bahkan tanpa rekening bank. Bayangin, dampak buat UMKM di pasar tradisional sampai pedagang kaki lima. Jadi, QRIS bukan cuma soal kemudahan bayar, tetapi juga tentang bagaimana teknologi ini bisa jadi jembatan menuju ekonomi digital yang lebih inklusif dan merata. Alasan inilah yang bikin QRIS akhirnya resmi diluncurkan dan mulai digunakan secara luas.
Fungsi utama QRIS tentu saja untuk mempermudah transaksi. Konsumen hanya perlu satu aplikasi untuk bisa membayar ke semua merchant. Tanpa memikirkan aplikasi apa yang mereka pakai. Di sisi merchant, mereka juga nggak perlu punya banyak QR yang berbeda. Cukup satu QRIS, semua transaksi masuk. Selain itu, QRIS mempercepat transaksi, meminimalisir human error, dan bikin pencatatan keuangan lebih rapih. Pasti muncul pertanyaan penting. Manfaat nyata QRIS itu apa sih buat kita semua? Bagi pengguna, QRIS menawarkan kemudahan dalam bertransaksi tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu. Cukup dengan satu aplikasi, pengguna dapat melakukan pembayaran di berbagai merchant yang menerima QRIS. Hal ini tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berbelanja. QRIS telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut data dari Bank Indonesia, hingga Oktober tahun 2024, jumlah pengguna QRIS mencapai 54,1 juta dengan 32,71 juta merchant yang telah bergabung ke ekosistem ini. Transaksi melalui QRIS pun melonjak signifikan, mencapai 188,36 triliun per Oktober tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan sebesar 226,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pelaku usaha, terutama UMKM, QRIS membuka akses ke sistem keuangan formal. Dengan bergabung ke ekosistem QRIS, UMKM dapat menikmati berbagai manfaat seperti pencatatan transaksi yang lebih rapi, kemudahan dalam mengakses pembiayaan, dan peningkatan profesionalisme usaha. Data menunjukkan bahwa mayoritas merchant QRIS adalah UMKM, menandakan adopsi yang luas di sektor ini. Jadi, QRIS ini bisa dibilang salah satu inovasi yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Tapi, kenapa sih negara maju seperti Amerika malah mempermasalahkan hal ini? Belakangan ini, QRIS yang awalnya hanya dikenal sebagai solusi pembayaran lokal mulai mendapatkan sorotan internasional, terutama dari Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan, Amerika Serikat mulai mencemaskan tren negara-negara berkembang yang mulai mengembangkan dan mengutamakan sistem pembayaran digital nasional mereka sendiri, seperti QRIS di Indonesia. Amerika melihat perkembangan QRIS sebagai potensi bentuk proteksionalisme digital. Mereka khawatir dengan semakin masifnya penggunaan sistem lokal seperti QRIS, dominasi perusahaan-perusahaan pembayaran global seperti Visa dan Mastercard bisa tergeser. QRIS memungkinkan transaksi tanpa melalui jaringan internasional milik koperasi asing. Dan ini berarti potensi hilangnya pendapatan miliaran dolar yang bisa mereka dapatkan dari biaya transaksi lintas negara. Dari perspektif Amerika dan negara-negara barat, sistem pembayaran global seharusnya bersifat terbuka dan saling terhubung, bukan didominasi oleh sistem domestik yang tertutup. Namun, bagi Indonesia, QRIS justru adalah bentuk kemandirian finansial digital. Dengan QRIS, kita bisa mengelola transaksi domestik yang lebih efisien, aman, dan murah tanpa harus bergantung pada jaringan luar. Ketegangan ini makin terasa dalam berbagai forum dagang internasional. Ada kekhawatiran bahwa QRIS dan sistem serupa bisa menjadi alasan negara maju memberikan tekanan dagang, termasuk melalui tarif impor, atau mendesak dibukanya pasar pembayaran digital untuk koperasi luar. QRIS jelas merupakan solusi digital yang efektif, terutama dalam konteks Indonesia yang punya populasi besar dan tingkat digitalisasi yang terus berkembang. QRIS bukan cuma alat pembayaran, tapi representasi dari kemandirian digital bangsa. Walaupun dianggap ancaman oleh negara lain, itu karena kita berhasil menunjukkan bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam hal sistem pembayaran. Nah, itu dia pembahasan kita soal QRIS. Mulai dari sejarahnya, tujuan penciptaannya, manfaatnya, sampai bagaimana QRIS sekarang mulai jadi sorotan di kancah internasional. Gimana menurut kalian? Apakah QRIS ini bakal terus jadi solusi, atau bakal makin diperkarakan secara global? Oh iya, sebagian data dan informasi di video ini bersumber dari berbagai portal terpercaya. Tapi kalau ada kesalahan atau ketidaktepatan, silakan koreksi dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.